Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah resep menjadi kaya raya dengan cara Islami, cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca surah yang diyakini sebagai minal asbabil qawiyya li jalbir rizq, faktor yang paling kuat untuk menyedot rezeki. Sampai kaifiat ini masuk dalam nominasi cara tercepat menjadikan seseorang menjadi kaya raya. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, yang disebut dengan Habib Sa'ad, menyebutkan kaifiat ini dalam kitab Kaifa takunu ghaniyan, bagaimana cara agar engkau menjadi orang kaya. Saya diijazahkan oleh Al-Habib Sa'ad, Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, saat saya berziarah ke Hadramaut di Tarim. Saya datang rumah beliau pada tahun 2010. Saya membeli karya-karya beliau sekaligus mendapat ijazah langsung dari beliau. Dengan kaifiat yang sangat sederhana sekali untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh para elit muhadditsin. Salah satunya adalah Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir pada jilid kedua halaman 340. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jirani. Siapa saja yang membaca surah Qul huwallahu ahad, setiap kali dia masuk ke rumahnya, dia baca sekali tuh surah Qul huwallahu ahad, nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jirani. Maka kulhu yang sering dia baca dapat menolak kefakiran dari penghuni rumah itu dan tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. Bayangin, cuman baca kulhu setiap masuk rumah satu kali, keutamaannya sangat besar. Yang punya rumah kagak bakalan ngalamin kesulitan ekonomi, bahkan tetangganya kebagian barokah dari bacaan kulhu itu, kagak bakal ngalamin susah. Adapun kaifiat lengkapnya untuk mengamalkan surah Qulhu ini, sebagaimana disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj pada halaman 186 sampai 187. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini, yang meriwayatkan dari seorang sahabat yang namanya Suhail bin Sa'ad. Beliau menceritakan bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengeluh tentang kefakiran yang melanda hidupnya, kesempitan ekonomi, keblangsak yang gak pernah hilang dalam dirinya. Dia udah upaya, udah usaha, dagang apa aja, ikhtiar apa aja, nggak ada hasilnya selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep, idza dakhalta manzilak,
fasallim in kana fihi ahad aw lam yakun fihi ahad thumma sallim alayya. Kapan-kapan engkau masuk ke rumah engkau, mau kapan aja ente pulang dari mana-mana masuk ke rumah ente, maka ucapinlah salam, baik di rumah ente ada orang ataupun tidak. Kalau ada orang di dalamnya, kira-kira ente ada yang bukain pintu, ente ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nggak ada orang di dalamnya, assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Setelah ngucapin salam seperti itu, waqra qul huwallahu ahad marratan, hendaklah ente baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu mendapat resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dia masuk ke rumahnya, dia baca salam kepada penghuni rumahnya. Setelah mendapat resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia amalin kaifiat tersebut. Apa yang terjadi? Fa'adarallahu alaihi rizqah hatta afadha ala jiranihi wa qarabatih. Allah Ta'ala lancarin, Allah Ta'ala bikin deres rizkinya, sampai dia jadi orang yang paling kaya di kampungnya. Sampai bukan hanya dia yang kaya, tetangga bahkan kerabatnya pun ikut kebagian dari kekayaan yang dia miliki. Bayangin, ini kaifiat begitu agungnya. Satu orang yang ngerjain, yang lain ngember, dikata jadi orang kaya secara kolektif. Cara yang sangat mudah tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Mulai saat ini jangan pernah kita tinggalkan. Setiap kita masuk ke rumah, kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ucapan salam ini adalah sebuah doa keselamatan. Keselamatan dari berbagai hal. Bila memang di rumah kita nggak ada orang, kita ucapin salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita baca doa, Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqni fil balad, ya Allah berikanlah saya rezeki di dalam negeri saya. Enggak usah nyari jauh-jauh, enggak usah jadi TKI, enggak usah nyebrang pulau. Bainal ahli wal walad, rezeki yang dekat di antara anak dan keluarga. Kerja jauh tuh duit, akhirnya ujung-ujungnya bakal habis di jalanan. Pulang kampung mulu duit bures. Min ghairi kaddin wala nakad, rezeki yang tanpa susah payah dan menemui kesulitan. Kerjaan yang barokah. Ada aja kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tapi dapat solusi yang segera dalam hidup kita. Yang ama orang susah sama kita enggak. Bihaqqi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan kebenaran surah qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan dengan mengamalkan kaifiat ini, problematika kehidupan yang sulit kita hadapi diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, kelancaran mendapatkan rezeki, sehingga kita mampu berbagi manfaat pada hamba-hamba Allah. Adapun sanad yang muttasil,
kepada Al-Imam At-Tabarani yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan surah Qul Huwallahu Ahad, yang di dalamnya juga terdapat Ismul A'zam yang bila kita baca segala hajat kita terpenuhi. Bahkan Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani dalam kitab Ad-Durrun Nazim mengutip perkataan Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, siapa orang yang pengen diberikan ketabahan, kesabaran yang mantap menghadapi keletak-letik kehidupan di dunia ini, maka perbanyaklah membaca suratul Ikhlas. Zaman sekarang orang banyak putus asa, pengen cari jalan pintas, pada kagak sabar, susah sama ikhlas, susah nerima, susah punya hati legowo. Perbanyaklah membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.